para donatur, para tukang, dan segenap umat-Mu, sehingga dapat menyelesaikan pembangunan ini. Maka kami mohon, berkatilah kami semua yang terlibat dalam pembangunan gereja ini, agar dapat terselesaikan sesuai kehendak-Mu. Berkatilah rencana peresmian dan pemberkatan gedung gereja paroki kami, dan seluruh acara yang akan dilaksanakan di paroki ini. Semoga semakin mempersatukan kami umat-Mu di paroki ini bersama dengan masyarakat kami. Berkatilah segenap panitia agar dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan semoga gereja ini menjadi sekolah kasih, sekolah iman, dan tempat persekutuan bagi kami dalam menyembah Dikau, mendengarkan sabda-Mu, dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Ya Bapa, biarlah yang kami lakukan ini hanya untuk meninggikan nama-Mu dan terjadi seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 174. Lagu pembuka Mada Bakti 174. Marilah hai saudaraku, bersatu padu, ikuti panggilan
hanya Tuhanlah pelindung kita. Kita siapkan Mada Bakti 180. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-25 di tahun C. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, belajar dari seruan Injil, setia dalam perkara-perkara kecil menjadi kesempatan untuk mengalami rahmat Allah yang semakin lebih besar. Maka saya mengajak kita untuk merenungkan setia menjadi abdi Allah. Dan dengan demikian kita akan memperoleh apa yang menjadi tujuan perjalanan hidup kita sebagai panggilan dasar kita, yaitu hidup mulia bersama dengan Dia. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita pada kesempatan ini untuk menghayati kesetiaan kita di hadapan Tuhan, yang kita coba hayati dalam kesetiaan kita terhadap sesama kita dalam kehidupan, terlebih orang yang kita cintai dan mencintai kita dalam seluruh kehidupan, dalam hidup berkeluarga, lewat tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, seraya membawa doa-doa dan harapan kita. Dan juga selain kita membawa doa dan harapan secara pribadi dan dalam kebersamaan, kita bersama seluruh keluarga juga mendoakan saudara-saudari kita yang telah berpulang, telah mendahului kita. Doa untuk mama tercinta Chiang Siu Hao yang berpulang pada tanggal 1 September 2022 ini. Juga doa 23 tahun meninggalnya Bapak Franz Gofar atau Afu. Mendoakan juga istri Rita Tenggunawan bersama dengan anak dan menantu, yaitu Vicky dan Ervina, Christine dan Sumitro, Ronaldo dan Meske, dan dikaruniai cucu-cucu yaitu Gabriela, Aaron, Lips, Bella, Vin dan Kenal. Semoga mereka senantiasa semakin bukan dikuatkan oleh Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita di hadapan Allah, memeriksa batin kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu memerhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Allah Putra. Engkau adalah Putra Allah yang datang ke dunia membawa keadilan
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memerhatikan kami semua secara sama, tanpa membeda-bedakan derajat, pangkat maupun kedudukan, dan mengharapkan supaya kami semakin setia kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepada-Mu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan kekal. Kami mohon, berilah kami kebijaksanaan agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami, mengabdi di Kau sepenuhnya dengan penuh kesetiaan, dan dengan demikian hidup kami semakin Kau sempurnakan. Terlebih, kami harapkan Kau nyatakan bagi orang tua kami yang telah mendahului, bagi Ibu terkasih Ibu Chiang Siu Hao yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga pada tanggal 1 September tahun 2022, Bapak Franz Gofar yang telah Engkau panggil 23 tahun yang lalu. Semoga berkat iman yang dimilikinya dan kesetiaan yang senantiasa diupayakan, orang tua kami ini sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perjalanan hidup, dalam setiap usaha rencana pekerjaan, dan lewat itu mereka sungguh semakin setia kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu. Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan membeli orang miskin karena kesepasan kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan.
kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji syukur 952. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa,
Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar, dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal yang besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setia mengabdi kepada Allah, itulah yang menjadi penggarisan bacaan, utamanya bacaan Injil pada hari ini. Ditopang oleh satu niat, yaitu motivasi untuk melakukan sesuatu. Itu juga sangat menentukan apa hasil dari sebuah usaha yang ingin kita perjuangkan. Jadi motivasi dan kesetiaan itu berjalan bersama.
Salah satu lambang kesetiaan yang kita tahu adalah burung merpati. Itu merupakan burung yang sangat familiar bagi kehidupan kita manusia. Seringkali kalau kita melihat undangan perkawinan itu, lalu ada sepasang merpati yang digambar, lalu dia di paruhnya itu ada cincin. Dua-dua melambangkan ikatan kesetiaan. Dan kita tahu bahwa burung merpati itu seringkali dijadikan sebagai lambang atau simbol kesetiaan. Dan sepasang burung merpati, jantan atau betina, akan tetap setia selama hidupnya. Bahkan jika salah satu dari pasangannya mati, maka kadang-kadang dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan pasangan hidup yang baru. Bahkan kalau pasangannya sudah mati, maka hampir semua burung merpati itu juga akan mati sendiri tanpa mendapatkan lagi pasangan yang baru. Begitu dalamnya kesetiaan yang boleh dihayati, dan dengan demikian memang burung merpati itu selalu digambarkan dengan ketulusan, keikhlasan, kesucian dan kekudusan. Maka burung merpati juga itu melambangkan Roh Kudus. Pada hari Minggu ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk merenungkan tentang kesetiaan mengabdi kepada Allah sepenuhnya. Kesetiaan merupakan suatu sikap moral dan mental yang sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Namun perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat kesetiaan itu semakin lama semakin mahal serta mulai menjadi langka. Kesetiaan mendasari berbagai keutamaan hidup manusia seperti kejujuran, keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Kesetiaan juga diperlukan dan menjadi aspek yang sangat penting di dalam berbagai ranah kehidupan, seperti dalam dunia kerja, dunia pilihan hidup, misalnya untuk pasangan hidup kita, dan bagi kami tentu dalam mengabdi lewat bekerja di anggur Tuhan. Dan masih banyak hal-hal lain lagi di mana kita dituntut untuk memperlihatkan kesetiaan, setia pada waktu, setia pada janji, setia dan komitmen dalam seluruh kehidupan. Dan itu sekali lagi yang membuat kita mampu dan bisa melaksanakan itu tergantung motivasi kita untuk mengupayakan dan melaksanakan apa yang ingin kita capai dalam kehidupan ini. Maka dari sanalah kita sadar sepenuhnya bahwa kita manusia akan memperoleh kebahagiaan yang sejati kalau kita mengupayakan kesetiaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, perkembangan alat komunikasi yang semakin canggih menjadi salah satu tantangan terbesar kesetiaan dewasa ini. Kasus perselingkuhan yang marak bukan hanya terjadi pada kota-kota besar, tetapi juga sudah mulai merambah di kampung-kampung dan di desa-desa sejauh ada alat canggih ini. Kasus kawin cerai atau pisah sudah merambah kemana-mana karena orang ingin mau tahu dan tidak memiliki komitmen yang sungguh, dan akhirnya kesetiaan itu tergerogoti dalam banyak hal, termasuk mungkin pekerjaan-pekerjaan yang seringkali menjadi sarana bagi kita yang dulunya kita lihat sungguh sebagai sarana rahmat bagi kita. Akhirnya karena kita kurang setia, akhirnya itu menjadi hilang lenyap di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam menghadapi seluruh situasi ini di masyarakat umum kita,
Maka sebagai orang beriman Kristiani yang perlu kita upayakan dalam seluruh kehidupan, pertama adalah kita diajak untuk belajar setia dalam perkara yang kecil, dan akhirnya kita mendapatkan hal yang jauh lebih besar. Kita belajar setia mulai dari hal-hal yang sangat kecil dan sangat sederhana, dan bila kita tidak setia dalam hal-hal kecil itu, kita tidak mungkin juga setia dalam hal yang lebih besar seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil pada hari ini. Maka Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus telah memberikan teladan tentang hal ini. Kesetiaannya melakukan hal-hal kecil dan sederhana dengan cinta dan semangat yang besar membuatnya mengalami rahmat Allah yang begitu besar dalam seluruh kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita harus belajar untuk mengabdi hanya kepada Allah saja. Tentu sadar sepenuhnya bahwa mengabdi kepada Allah, kita tidak langsung berhadapan dengan Allah, tetapi kita berhadapan dengan seluruh situasi dan keadaan kita di mana kita hidup, tumbuh dan berkembang. Dan yang dimaksudkan di sana ialah bagaimana seluruh kehidupan kita ini sungguh-sungguh diarahkan kepada kesatuan dan persatuan sepenuhnya dengan Allah, dengan berbagai sikap, sifat dan karakter kita masing-masing. Maka dalam suasana seperti itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, mengabdi kepada Allah merupakan panggilan dasar hidup kita sebagai orang yang beriman. Mengabdi kepada Allah berarti setia melaksanakan kehendak-Nya dan menjadikannya sebagai sumber dan tujuan hidup kita. Yesus mengatakan bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Maka Yesus mengingatkan kita supaya tidak mendua hati, tetapi sungguh-sungguh fokus dan mengarahkan seluruh hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bagaimana hal ini dihayati di dalam seluruh tugas pekerjaan dan komitmen yang kita buat. Karena kalau kita memilih sesuatu, baik itu pekerjaan, panggilan hidup, atau apa saja, lalu didasari dengan motivasi yang tulus dan sungguh baik serta benar, dan arahnya adalah kemuliaan Allah dan bukan tujuan utama untuk memilih hal itu mentok sampai di sana, maka hal ini akan sungguh memberikan suatu rasa damai dan kebahagiaan di dalam seluruh kehidupan. Tetapi kalau kita memilih sesuatu yang hanya dalam dunia ini menjadi tujuan utama kita, maka kita akan mendapatkan banyak kekecewaan. Dalam banyak hal, saya kira hal ini kita bisa alami. Misalnya, bagi seorang yang jatuh cinta, pertanyaan mendasar, kenapa dia mencintai yang itu? Tentu mungkin gambaran umum bagi dia orang itu menjadi hal yang sangat indah dan bagus. Cantik mungkin bagi dia, tetapi bagi orang lain akan mempertanyakan kenapa dia memilih yang itu. Dan dengan demikian hanya dia sendiri yang tahu, dan sebagai orang beriman pada saat itulah dia tidak membohongi suara hatinya. Akhirnya di sana kita bisa sampai pada keyakinan Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa Allah lah yang menentukan di dalam diri kita sikap panggilan itu untuk melakukan sesuatu. Kita ingat kasus yang masih dalam tanda petik sekarang masih cukup ramai dibicarakan. Motifnya apa? Misalnya soal pembunuhan. Untuk sampai pada penghakiman dan hukuman, maka digali motivasinya untuk melakukan ini apa.
Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, seorang bendahara yang kelihatan curang, tetapi mempunyai motivasi yang mulia untuk dirinya dan orang-orang lain, maka dia dipuji oleh tuannya. Bukan karena perbuatan itu, tetapi di balik itu ada satu nilai yang diperjuangkan. Dan dengan demikian dia tidak mengikatkan diri pada mamon itu, tetapi dia berusaha untuk membuat mamon itu, membuat dirinya masih memungkinkan untuk semakin bersatu dengan orang lain, dan terlebih tetap mengarahkan seluruh hidupnya karena kecerdikannya untuk bersatu sepenuhnya dengan Sang Pemberi kecerdikan. Maka kita mendengarkan tadi bahwa tuannya memuji dia. Kalau kita mendengarkan sepintas, kenapa dia memuji sang bendahara yang tidak jujur? Kita berpikir bahwa mamon, harta, menjadi tujuan kehidupan. Seharusnya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita disadarkan lewat bacaan pada kesempatan ini, segala sesuatu sebagai hasil yang kita perjuangkan akan membantu kita untuk sampai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu persatuan dengan sesama dan terlebih persatuan dengan Tuhan. Menapaki hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, sadar sepenuhnya bahwa kita seringkali gagal dalam hal itu. Kita punya perhatian dan rasa terbentur pada rasa dunia ini dan melihat hal-hal duniawi sebagai tujuan utama. Padahal sebenarnya apa yang kita peroleh lewat seluruh usaha-usaha kita dalam dunia ini hanya akan membantu kita untuk sampai pada persatuan sepenuhnya dengan Allah yang sesungguhnya. Maka sekali lagi dibutuhkan ketulusan, keikhlasan, kebenaran dan kejujuran, kesetiaan untuk melakukan hal itu, dan akhirnya pada saatnya nanti apa yang dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadanya hal yang jauh lebih besar. Dan hal yang jauh lebih besar daripada itu, seperti yang telah dinyatakan oleh pendahulu kita, Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Walaupun mengalami penderitaan, tetapi karena komitmen setia kepada Bapa, maka Bapa mengaruniakan kepadanya kekudusan dan keselamatan untuk boleh menjadi yang pertama membukakan pintu surga kita kembali bersatu dengan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Bapa di surga lewat seluruh tugas pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita, dan memotivasi kita untuk sungguh bersikap penuh tanggung jawab dengan penuh kejujuran, penuh kesetiaan, dengan hati yang tulus. Mudah-mudahan semuanya itu membantu kita untuk tetap bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Tuhan sendiri. Semoga demikian. Amin. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dari sebelah kanan. Gereja Katolik yang kudus, pengampun dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat, sambil menyadari bahwa kita berdosa. Marilah berpaling kepada Allah Bapa kita yang berbelas kasih, yang tidak pernah memungkiri kita. Marilah kita mengatakan kepadanya,
Allah yang berbelas kasih, dengarkanlah doa kami. Allah yang berbelas kasih, dengarkanlah doa kami. Bagi semua orang yang memegang kekuasaan, bagi para negarawan dan para pemimpin gereja, bagi para orang tua dan pendidik, dan bagi semua orang Kristiani. Ya Bapa, semoga mereka semua bekerja untuk membangun dunia yang lebih adil. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi para ekonom dan penyelidik, para seniman dan penyair, dan semua orang yang membangun hari depan bangsa. Ya Bapa, semoga mereka berhasil menciptakan suatu dunia penuh keindahan dan perdamaian. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi mereka yang ditindas oleh para penguasa, bagi kaum miskin yang disalahgunakan, bagi semua orang korban ketidakadilan. Ya Bapa, semoga martabat manusiawi mereka semua dihargai. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi para penindas dan pemeras, bagi mereka yang menipu orang lain. Ya Bapa, semoga hati mereka bertobat. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga kami saling melayani dengan menyediakan waktu, harta, dan tenaga bagi saudara-saudari kami. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Setia, semakin dekat hari-hari yang kami sepakati bersama untuk mendedikasikan pembangunan gereja kami sebagai tanda kesatuan seluruh umat-Mu, baik yang dengan keberadaan dan dalam seluruh situasi yang ada, perkenankan untuk senantiasa hadir, menyatukan hati dalam kebersamaan di paroki ini setiap perayaan-perayaan maupun yang sudah berada di tempat lain. Tetapi karena kesetiaan yang masih terpatri dalam diri mereka, akhirnya mereka semua mengambil bagian untuk terselesaikannya pembangunan ini sebagai tanda kehadiran kemuliaan-Mu. Semoga seluruh umat-Mu semakin teguh dan kuat dan tetap dengan caranya untuk tetap mengambil bagian. Biarlah seluruh rencana-rencana itu tetap berjalan dengan baik dan membuat kami semakin bersatu satu sama lain, terlebih semakin bersatu dengan Dikau, sehingga rencana untuk dedikasi di bulan November bisa berjalan dan membuat kami umat-Mu untuk semakin bersatu meluhurkan Dikau. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Dan menjawab, kabulkanlah doa kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Kiranya Engkau tetap meneguhkan dan menguatkan mereka yang sakit, memberikan kekuatan kepada mereka bersama seluruh keluarga dan siapa saja mendampinginya. Moga-moga dengan kuasa kasih-Mu, saudara-saudari kami yang sakit lemah, kuantar untuk masuki usia lanjut, usia jompo, tetap merasakan kehadiran-Mu lewat kehadiran orang-orang yang ada di sekitarnya, seluruh keluarga siapa saja memerhatikannya dengan hati yang tulus, sehingga mereka yang sakit tidak merasa sendiri, kesepian, tetapi sungguh dengan keberadaan untuk menerima sakit penyakit itu mudah-mudahan kuubah menjadi tanda kekuatan dalam seluruh kehidupannya untuk semakin berserah diri kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya
Ibu tercinta Chiang Siu Hao yang engkau panggil dari tengah-tengah keluarga pada tanggal 1 September, Bapak Frans Gofar 23 tahun yang lalu. Semoga dengan balas kasih-Mu orang tua saudara-saudari kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu di surga, dan dengan demikian mereka akan menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan, biarlah dengan berkat-Mu mereka semakin mampu untuk memperjuangkan hidup, mengupayakan kesetiaan untuk semakin bersatu dengan Dikau dan dihayati dalam seluruh kehidupan lewat tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada hari Minggu ini. Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk bekerja demi terciptanya dunia yang lebih bahagia sewaktu kami masih di perjalanan ke hari depan, bila Engkau menjadi Tuhan dan Allah kami untuk selama-lamanya. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita. Kami unjukkan padamu Mada Bakti 2, 3, 6. Kami unjukkan kami samakan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi kehendak hati kami padamu Tuhan. Buat karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Kita siapkan kudus Mada Bakti 2, 5, 1. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan dan kami persembahkan dengan korban Kristus Putra-Mu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu, kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan,
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat dan doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami bawa dalam doa-doa kami dalam Ekaristi Kudus pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, kita tetap berdiri. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Tuhan, Kau satukan kami pada bakti 298. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjalanan
satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Kala kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan ini. Kau jadi saudara kami. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan sara, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Engkau telah menyampaikan titah-Mu supaya ditepati dengan sungguh-sungguh. Semoga tetaplah jalan hidupku untuk melaksanakan ketetapan-Mu ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga dengan kekuatan rezeki surgawi yang telah kami terima, teguhkan oleh sabda-Mu, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu, sehingga kami layak bagi hidup yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman Gereja 18 September 2022 akan saling menikah Kevin William dengan Rinanda, pengumuman ketiga. Patricius Nope dengan Noviana Sani, pengumuman ketiga. Yosef Levi dan Martha Mary, pengumuman pertama. Febronia Erni dan Jordi Darmalin, pengumuman pertama. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja sebesar Rp11.650.000. Ketiga, dalam rangka memeriahkan peresmian gereja, panitia mengadakan perlombaan, rukun dan wilayah diminta mengikuti perlombaan. Keempat, kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu
pukul 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilakan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. Undangan dari ME kepada Pak Sutri yang berulang tahun pernikahan bulan Juli dan Agustus untuk menghadiri misa syukur yang diadakan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 19.30 di Gereja Stasi Santo Petrus Rasul, Jalan Nipa-Nipa, SMP Negeri 20 Antang. Kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Dan bagi rukun yang telah menyelesaikan pendataannya, mohon untuk diserahkan ke kantor sekretariat. Pelajaran agama Katolik bagi siswa SMP negeri diadakan setiap hari Selasa pukul 18.00 atau jam 6 sore di aula paroki lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Utamanya kami ingatkan sehubungan dengan pendataan umat, karena sehubungan dengan biduk ini pendaftaran yang harus dikelola di keuskupan, maka saya sangat mengharapkan setiap rukun memasukkan seberapa saja dulu, nanti ditambah kalau boleh setiap minggu hal itu, karena tinggal kita dengan gotong-gotong yang belum masuk untuk dikelola di keuskupan, karena ini masih membutuhkan waktu yang lama. Jadi tidak usah tunggu sampai selesai, tetapi yang ada saja kalau boleh dimasukkan setiap ada data yang kita peroleh dari rukun kita. Yang kedua, sehubungan dengan seluruh kegiatan yang dibuat, sekali lagi ini merupakan ungkapan syukur kita umat, maka tentu kita berpartisipasi semua dengan cara kita masing-masing dan keberadaan kita untuk mau menyatakan ungkapan rasa syukur kita, menyatakan keimanan kita di pesta pelindung kita. Dalam rangka pesta pelindung itu lalu kita akan mendedikasikan gereja kita yang mudah-mudahan itu sudah bisa rampung paling tidak 90%, supaya sungguh semakin memotivasi kita untuk boleh semakin mempersatukan diri dengan Allah lewat peribadatan-peribadatan. Dan diharap bahwa kita saling mengerti dan saling memahami. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas keterlibatan kita, baik sehubungan dengan perencanaan di paroki ini, juga dalam aktivitas kita sehubungan dengan peribadatan perayaan kita buat setiap hari Minggu dan perayaan yang disamakan dengan hari Minggu. Kepada kita semua yang terlibat langsung, sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih. Siapa saja yang mengambil bagian dan kita semua mengambil bagian dengan cara kita masing-masing. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan banyak terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup nomor 529. Yang kau perbuat bagi saudaraku telah kau buat bagiku. Dikala lapar kau beri daku makan, dikala haus minum kau
yang kau perbuat bagi saudaraku telah kau buat bagiku. Tiada kawan kau bukakan pintumu, tiada sandang kau lengkapi daku, yang kau perbuat bagi saudaraku telah kau buat bagiku. Bila ku sakit, kau datang menghibur, bila ku duka, kau datang melipur, yang kau perbuat bagi saudaraku telah kau buat bagiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.